Selamat datang di Papan Tulis Online Matematika bersama saya Elfrida Sidaputar. Semoga kita tetap semangat dalam memahami materi-materi matematika. Baik, untuk kita semua, audiens saya untuk yang kelas 10 MIPA. Nah, kita sekarang sudah masuk ke materi baru bab 3 itu di bukumu, yaitu tentang fungsi. Jadi kita akan belajar tentang fungsi, pelajaran yang baru di kelas 1 ya, tapi untuk sebenarnya di SMP sudah kamu pelajari. Jadi ini penjelasan atau naik tingkat dari apa yang kamu pelajari di kelas 1. Jadi simak baik-baik penjelasan dari saya. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita mulai penjelasannya. Jadi apa itu fungsi, itu akan kita pelajari sekarang. Oke, pertama-tama saya memperkenalkan dulu sama kamu aplikasi dari fungsi ya. Fungsi ini adalah cabang ilmu matematika yang banyak digunakan pada ilmu ekonomi. Jadi kalau kamu yang bercita-cita sebagai akuntan ya di suatu perusahaan, jadi ilmu fungsi ini banyak nanti kamu pakai di profesi sebagai akuntan ya. Salah satunya adalah dalam menentukan permintaan dan penawaran di pasar ya. Jadi untuk meneliti penawaran dan permintaan dan menentukan barang mana yang mau diproduksi ya, biasanya diteliti oleh seorang akuntan dan dia memakai cabang ilmu matematika yang diaplikasikan dalam ilmu ekonomi untuk mengolah itu ya. Itu kegunaannya. Dan selanjutnya boleh kita mulai pelajaran fungsi ini mulai dari definisi atau arti fungsi itu apa sih ya kan. Seperti yang sudah kamu pelajari di SMP, sebenarnya fungsi itu adalah suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B ya, atau suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Perhatikan kata setiap anggota A dan tepat satu anggota B. Itu merupakan syarat mutlak relasi antara hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi nanti di setiap anggota himpunan A ya, setiap anggota himpunan B harus punya pasangan tepat satu di antara anggota himpunan B ya. Itu syarat mutlak untuk definisi dari suatu fungsi ya. Kemudian notasi dari suatu fungsi dituliskan sebagai F ya. F yang mengatur itu bacanya F yang memetakan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Itu cara membaca notasi dari suatu fungsi ya. Kemudian di dalam diagram panah biasanya fungsi digambarkan ya, atau diilustrasikan ya. Definisinya tadi bisa diilustrasikan dalam suatu diagram panah. Bagaimana gambarnya? Seperti ini, misalnya ada himpunan A dan himpunan B yang masing-masing anggotanya X1 Y1, kemudian akan dihubungkan mereka menurut aturan atau rumus fungsi F yang menghubungkan A ke B, sedemikian sehingga antara X1 terhubung ke Y1 ya. Ini diagram panah dari suatu fungsi ya, biasanya digambarkan seperti ini. Kemudian yang mau kita teliti sebelum kita lanjut mendalami fungsi itu apa, saya mau menjelaskan kembali unsur-unsur yang terdapat di dalam fungsi. Kenapa? Ya karena nanti akan itu yang ranah-ranah yang kita akan bahas ya, unsur-unsur di dalam fungsi apa-apa saja itu. Nah, kita bawa dulu kembali diagram panah tadi ya. Dari diagram ini nanti saya akan tunjukkan sama kamu yang mana unsur-unsur yang mana yang termasuk di dalam fungsi. Nah, perhatikan
Yang A itu, yang garis biru lingkar biru, itu disebutlah sebagai himpunan A adalah daerah asal atau domain. Ya, yang lingkaran biru adalah domain. Kemudian yang lingkaran ungu atau himpunan B disebutlah sebagai daerah kawan atau kodomain. Ya, kodomain. Kemudian yang hitam ini atau F disebut sebagai rumus fungsi, ya, atau aturan fungsi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Dan perhatikan tanda panah yang warnanya merah, ya. Tanda panah yang warnanya merah menyatakan hubungan antara X1 ke Y1. Tetapi akibat dari tanda panah itu, yang lingkaran hijau itu atau Y1 itu disebutlah sebagai range atau daerah hasil dari pemetaan fungsi itu. Paham ya? Jadi ada 4 unsur di dalam fungsi: rumus fungsi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Bahasa Inggrisnya domain, codomain, dan range. Ya, terserah kamu mau bilang menyebutnya sebagai domain atau codomain, ya, terserah. Ya, pokoknya dalam bahasa Inggris domain, codomain, dan range. Rumus fungsinya tidak ada dalam bahasa Inggrisnya. Paham sampai di sini? Ya. Kemudian kita lanjut. Contoh fungsi, ya. Sebelum kita belajar mengenai fungsi-fungsi itu, saya mau kasih contoh. Sebenarnya ini sudah ada di SMP bagi kamu, tapi saya mau ingatkan lah, ya, contoh dari suatu fungsi. Di sini ada soal, katanya diketahui himpunan A anggotanya -2, -1, 0, 1, 2, dan himpunan B anggotanya -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian katanya A dipetakan ke himpunan B dengan rumus fungsi fx sama dengan x tambah 1. Maka tentukanlah domain, codomain, range-nya, dan buatlah dalam diagram panah serta gambarkan grafik fungsi dari pemetaan tersebut. Iya, ya, fungsi atau pemetaan bisa digambar di dalam suatu grafik fungsi atau dalam suatu grafik koordinat kartesius. Ingat kembali cara-cara menggambarkan grafik di dalam suatu koordinat kartesius. Saya yakin kamu sudah kenal koordinat kartesius, bagaimana meletakkan titik, bagaimana menggambar titik di sana. Saya yakin sudah kamu pahami. Nah, kita lanjut. Sebelumnya, untuk menyelesaikan itu, kita rinci dulu apa yang diketahui dari soal. Ya, kita rinci supaya kamu paham, ya, supaya kamu paham mengerjakannya. Yang pertama, himpunan A diketahui -2, -1, 0, 1, 2. Himpunan B tersebut dan rumus fungsinya, ya, seperti yang ada di dalam layar kamu. Kemudian yang ditanya dari soal tadi adalah domain, codomain, range, diagram panah, dan grafik fungsinya. Ya, jadi cara mengerjakannya itu nanti kita gambarkan diagram panah supaya kamu mengerti mana domain, codomain, dan range. Jadi kita duluan menentukan diagram panah dari fungsi soal tadi, ya. Oke, kita lakukan, ya. Kita gambar diagram panah dari soal tadi. Pertama kita letakkan dulu himpunan A, kemudian himpunan B beserta anggota-anggotanya. Kemudian relasi mereka adalah seperti itu, fx sama dengan x tambah 1. Nah, kita periksa atau kita kerjakan satu-satu. Setiap anggota A, ya, akan terhubung ke salah satu anggota B, tapi kita nggak tahu, ya, -2 terhubung kemana, -1 terhubung kemana, 0 terhubung kemana.
1 terhubung kemana dan 2 terhubung kemana. Maka kita periksa satu-satu anggota si A. Untuk X sama dengan minus 2, ini anggota si A yang pertama. Dengan rumus fungsi fx tambah 1, ya. Kita mau cari pasangan si X minus 2. Kita misalkan semua anggota A itu sebagai X. Nah, lalu karena rumus fungsinya fx tambah 1, maka setiap X kamu ganti, ya, setiap X di rumus fungsi itu kamu ganti menjadi minus 2, ya, sehingga f minus 2 itu sama dengan minus 2 tambah 1. Nah, setelah itu selesaikan minus 2 tambah 1 berapa? Kita dapatlah f minus 2 sama dengan minus 1. Yang berarti kawan si minus 2 adalah si minus 1 di B. Maka letakkan atau panahkan mereka atau jodohkan seperti itu. Ya, itu untuk si X sama dengan minus 2. Kemudian mau kita periksa selanjutnya adalah si anggota si A yang minus 1. Ya, anggota si A yang minus 1 ini. Ya, untuk X sama dengan minus 1, kita periksa siapa jodohnya di B dengan memasukkan rumus fungsinya fx sama dengan X tambah 1. Kemudian setiap X diganti menjadi minus 1, sehingga didapat f minus 1 sama dengan minus 1 ditambah 1, ya. F minus 1 sama dengan 0. 0 itu ya, bukan minus 1, bukan ada minus 0, 0. Salah tulis saya, maklumi saja. Sehingga kawan si minus 1 di A, ya, kawan si minus 1 di A itu jodohnya adalah 0. Paham ya? Kemudian 0, kita periksa anggota si A yang 0. Siapa jodohnya di B? Oke, dengan cara yang sama kita periksa. Itu 0 ya, bukan minus 0. X sama dengan 0, kita masukkan ke fx tambah 1, fx sama dengan x tambah 1. Ganti setiap 0 di fx menjadi, ganti setiap x di fx menjadi 0, sehingga didapat f0 sama dengan 0 ditambah 1. 0 tambah 1 sama dengan 1, sehingga kita dapat jodohnya si 0 di A, ya, jodohnya si 0 atau jodohnya anggota si 0, anggota si A yaitu 0, jodohnya adalah 1. Kemudian pasangkan mereka. Nah, mana lagi? Berapa lagi anggota A yang belum kita periksa? Ada 2 lagi, si 1 dan si 2, bersambung ke halaman berikutnya, ya. Oke, yang sudah kita dapat ini ya, tinggal kita periksa si X sama dengan 1, sama, kita masukkan dia ke rumus fungsinya fx tambah 1, ya. Semua X kamu ganti menjadi 1, sehingga didapat f1 sama dengan 1 ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Didapatlah f1 sama dengan 2, yang artinya itu pasangan si 1 adalah 2 di B. Oke, kita kasih tanda panahnya. Nah, yang terakhir anggota si A yang belum kita periksa atau kita carikan jodohnya adalah si 2. Oke, kita cari jodohnya. X sama dengan 2 dengan aturan fx sama dengan X tambah 1. Kita ganti setiap X menjadi 2, didapat f2 sama dengan 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3 ya. Didapatlah jodohnya si 2 adalah 3. Oke, kita kasih jodohnya di gambar itu. Nah, sehingga perhatikan gambar dari diagram panah ini. Apakah memenuhi definisi dari fungsi tadi? Ya, definisi fungsi adalah pemetaan atau relasi khusus yang memasangkan tepat setiap anggota A tepat 1 terhadap anggota B. Ya, perhatikan anggota si A sudah punya pasangan. Tetapi ada anggota si B yang tidak punya pasangan, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah anggota si A.
anggota si A harus semuanya punya pasangan sesuai dengan definisinya tadi. Paham ya? Kita lanjut sehingga dari pencarian jodoh masing-masing dari anggota A itu kita dapat pasangan berurutannya. Ya, kita bikin mereka berurutan. -2 jodohnya -1, -1 jodohnya si 0, si 0 jodohnya si 1, si 1 jodohnya si 2, dan si 2 jodohnya si 3. Untuk apa kita bikin pasangan berurutan? Nanti hal ini atau berguna untuk kita dalam menentukan grafik fungsinya. Oke, jadi diagram panahnya sudah selesai. Kemudian dari diagram panah itu kita tentukanlah domain, kodomain, range-nya. Ya. Kita bawa lagi gambarnya sedemikian sehingga yang mana domain? Domain tadi adalah daerah asal. Daerah asal adalah semua anggota himpunan A yang ini. Semua anggota himpunan A, -2, -1, 0, 1, dan 2. Kemudian dari diagram panah tadi penjelasan saya di slide sebelumnya, mana kodomain? Kodomain adalah semua anggota himpunan B, seperti itu. Ya. Jadi kodomainnya adalah -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Tetapi range-nya sesuai dengan definisi, range adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah anggota si B yang terpasangkan oleh anggota A. Ya, itu. Dalam lingkaran kuning kecil itu -1, 0, 1, 2, dan 3. Hanya itu yang terpasangkan oleh setiap anggota A. -2 nggak ada jodohnya dari A. -4 tidak ada jodohnya dari A. Jadi sehingga dia tidak termasuk sebagai range. Paham ya? Paham ya? Kalau nggak paham, diulangi penjelasan saya dari slide sebelumnya. Kamu putar pelan-pelan untuk memahaminya ya. Domain, kodomain, range, rumus fungsi, dan diagram panahnya. Oke, ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana gambar dari pemetaan tersebut atau grafik fungsinya bagaimana? Kita cari, ya. Kita sambung ke slide berikutnya. Nah, kalau bicara yang namanya grafik fungsi berarti kita berbicara menggambar gambar atau menggambar fungsi di suatu diagram atau koordinat Kartesius. Ya, koordinat Kartesius ada 2 sumbu X dan Y, ya. Y ke atas positif, ya. X yang vertikal ke atas itu Y positif, yang vertikal ke bawah Y negatif, yang dari 0 ke kanan itu X positif, 0 ke kiri X negatif. Nah, kita ingat kembali tadi hasil pemetaan kita dengan pasangan terurut ada -2, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, dan 3 ke 2 dan 3. Pasangkan mulai dari titik pertama -2, -1, -2 X-nya, ya, -2 X-nya, -1 Y-nya. Yang mana itu? Yang ini. Ya. Titik perpotongan garis putus-putusnya itu saya kasih noktah biru. Ya. Kemudian titik selanjutnya, koordinat titik selanjutnya adalah -1, 0. Di mana letaknya itu? Di sini. Bagaimana cara menggambarkannya saya yakin sudah kamu pelajari di SMP. Kalau nggak tahu, ingat-ingat kembali atau pelajari kembali. Kemudian titik yang ketiga adalah 0,1. Di mana itu? Di sini. Titik selanjutnya adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Di mana itu? Di situ. Yang terakhir adalah 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Di mana itu? Di situ. Ya, garis-garis putus-putus itu membantu kamu menentukan noktah atau titik koordinat. Nah, kalau semua titik koordinatnya sudah dapat, maka kita gabunglah dia menjadi suatu
ke dalam suatu garis lurus. Nah, yang merah itulah disebut grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1. Paham ya? Harus paham ya. Kalau nggak paham boleh diulang videonya atau kamu pelajari cara menggambar grafik fungsi dari buku atau dari sumber-sumber lain. Ya, itu pengenalan dari siapa itu fungsi, apa gunanya, bagaimana memasangkannya dalam diagram panah, dan bagaimana menggambar grafiknya. Itu baru perkenalan deh. Itu yang sudah kamu pelajari di SMP. Tetapi fokus kita di SMA ini bukan lagi itu. Ya, itu harusnya sudah kamu kuasai. Jadi saya menambahi lagi yang baru. Apa yang saya tambahi ilmu fungsi kamu adalah sebagai berikut. Ya. Jenis-jenis fungsi. Ini jenis-jenis fungsi yang sudah pernah kamu pelajari adalah beberapa dari yang saya tampilkan. Yang ini, dan itu. Yang garis merah itu sudah kamu pahami di SMP. Tetapi fokus kita di SMA, ya, fokus kita di SMA adalah nanti belajar mengenai fungsi komposisi, fungsi invers, dan fungsi karakteristik. Karakteristik ini ada yang fungsi logaritma, ada fungsi eksponen, fungsi trigonometri, dan banyak macamnya. Dan harus dipelajari selama kita duduk di bangku SMA. Tapi satu-satu nanti kita akan pelajari. Paham ya? Sebelum masuk ke fungsi komposisi dan invers, di tahap ini saya mau mengajari kamu dulu atau memberitahukan kamu dulu operasi atau operasi aljabar dari fungsi. Ya, jika ada dua fungsi, operasi aljabar apa saja yang bisa kita lakukan pada dua fungsi tersebut, ya. Operasi aljabar itu sama dengan kayak kamu mengoperasikan dua bilangan real. Dua bilangan real kan bisa kamu jumlah, bisa kamu kali, bisa kamu kurang, atau bisa kamu bagi. Hal itu juga berlaku kepada dua fungsi. Jadi fokus kita untuk pemaparan materi kali ini adalah operasi aljabar dari fungsi. Paham ya? Sebelum masuk ke fungsi komposisi. Oke, kita mulai ya. Operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ada 4. Operasi jumlah, operasi kurang, operasi kali, dan operasi bagi. Masing-masing punya rumus. Rumusnya bagaimana? Di halaman berikutnya, ya. Rumusnya seperti ini. Jadi yang dialjabarkan fungsi adalah dua, fungsi f dan fungsi g, ya. Fungsi f dan fungsi g. Itu yang bisa kita operasi aljabarkan, ya. Kalau hanya tunggal atau hanya satu rumus fungsi nggak bisa dioperasikan. Mau sama siapa dia dijumlahkan atau mau sama siapa dikurangkan, kalikan, dan dibagikan. Jadi minimal harus ada dua rumus fungsi yang bisa kita lakukan operasi aljabar. Dengan rumus operasi aljabar pada fungsi sebagai berikut. Perhatikan ya. Kalau f tambah g x sama dengan fx tambah gx sampai kepada f per gx sama dengan fx per gx. Bagaimana cara memakainya? Perhatikan pemaparan saya berikutnya di halaman yang baru. Kita langsung masuk ke contoh soal untuk memakai rumus tersebut ya. Contoh. Misalnya ini ada diketahui dua rumus fungsi, si fx dan si gx dengan masing-masing fx sama dengan x kurang 3, sementara si gx adalah x kuadrat kurang 9. Maka katanya tentukanlah hasil jumlah, kurang, kali, dan bagi dari kedua fungsi tersebut. Oke, kita lakukan.
Yang pertama adalah operasi jumlah dari dua rumus fungsi tersebut. Operasi jumlah, rumusnya tadi f tambah gx sama dengan fx tambah gx. Oke, di ruas kanan, perhatikan di ruas kanan, kita kerja di ruas kanan. Siapa si fx? Fx dari soal adalah x kurang 3. Siapa si gx? Si gx dari soal adalah x kuadrat kurang 9. Maka ganti mereka. Ya. Ganti mereka, fx menjadi x kurang 3, si g ditambah gx yaitu si x kuadrat kurang 9. Nah, di dalam kurungi dulu ya, dalam kurungi beritahu kamu mana si fx dan mana si gx. Nah, karena ini operasi jumlah sederhana, untuk mengotak-atiknya atau mengaljabarkannya ya tinggal dibuka kurungnya. Nah, kalau sudah dibuka kurungnya, perhatikan mana unsur atau mana jenis-jenis yang sama dari persamaan yang baru itu yang di bawah itu. Ya, variabel x. Ya, variabel x, lihat ke kanannya tak ada kawannya, ya, sendiri dia. Minus 3 yaitu adalah konstanta jenisnya. Ya, konstanta ada kawannya ya, minus 9. Si variabel x kuadrat tak ada kawannya. X dengan x kuadrat tidak sama ya, Dek. Walaupun mereka sama-sama variabel x, tetapi x di depan itu berpangkat 1. X di belakang 3 itu berpangkat 2. Ibarat kopral dan jenderal, sama-sama tentara tapi lain pangkat, jadi mereka tidak sama. Paham ya? Nah, karena di sini hanya ada dua jenis yang sama-sama konstanta, yaitu minus 3 dan minus 9, maka itu yang hanya bisa kita sederhanakan atau kita jumlahkan. Yang lainnya tetap. Kemudian susunlah ruas kanan ini dimulai dari pangkat tertinggi. Siapa pangkat tertinggi tadi? Variabel x kuadrat. Disusul nanti dengan variabel x, kemudian disusul dengan konstanta. Kita tulis seperti ini. X kuadrat tambah x kurang 3 kurang 9. Nah, dari hasil telaah kita tadi, mana yang sama atau mana yang bisa disederhanakan adalah minus 3 dengan minus 9. Ya. Oke, bersambung ke halaman berikutnya ya. Kita bawa kembali tadi mereka siapa aja itu ini ya. Nah, kemudian yang mana yang bisa kita selesaikan? Minus 3 kurang 9. Berapa minus 3 kurang 9? Minus 3 utangmu, kau tambah lagi berutang 9. Apa yang tinggal, utang atau uang? Utang. Berapa utangmu bertambah ya, sehingga hasilnya x kuadrat tambah x kurang 12. Paham ya? Pelan-pelan kamu ikuti video dari saya untuk bisa mengoperasikan, melakukan operasi aljabar pada rumus-rumus fungsi, rumus apapun nanti. Jadi yang bisa dijumlahkan atau yang bisa dikurangkan atau yang bisa disederhanakan adalah yang sejenis. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya adalah kurang atau pengurangan dari dua rumus fungsi tersebut. Rumusnya f kurang gx sama dengan fx kurang gx. Gampang ya. Letakkan siapa si fx, siapa si gx dengan operasi aljabar kurang yang di tengah ini. Ya, sesuai dengan permintaan dari soalnya. Nah, untuk pengurangan agak sedikit tidak segampang penjumlahan, karena kurang ini deh agak sedikit tricky kalau kamu asal-asal nanti salah nilai ya. Nah, untuk kurang, sebelum kamu buka kurungnya, kamu kalikan dulu kurangnya itu ke dalam tanda panah merah kecil, tanda panah merah besar. Anggaplah ya di belakang minus di tengah itu ada 1 ya. Jadi kamu kalikan minus 1 ke dalam dulu. Minus 1 kali x kuadrat nanti hasilnya adalah minus x kuadrat. Minus 1 dikali negatif 9 hasilnya nanti positif 9. Seperti ini. Kalau sudah seperti itu baru benar tata cara membuka kurungnya ya.
Kalau tadi di jumlah membuka kurungnya langsung bisa asal-asal ya, karena nggak berubah nilainya. Tetapi kalau membuka kurung dengan operasi kurang ini agak tricky, harus kamu kalikan ke dalam. Anggap dia kali -1. Paham ya? Paham ya bedanya yang di atas sama yang di bawah. Oke, selanjutnya telaah atau perhatikan dari persamaan kita X kurang 3 kurang X kuadrat tambah 9, mana unsur-unsur atau yang unsur suku-suku yang berjenis sama. X lagi-lagi tidak punya teman ya. X dengan X kuadrat tidak berteman atau tidak sejenis. Memang mereka sama-sama tentara tapi lain pangkat. X itu pangkatnya 1, minus X kuadrat itu pangkatnya 2. Paham ya? Jadi jangan kamu samakan itu. Oke, yang sama hanya adalah -3 dan 9. Oke, selanjutnya ini saya agak sedikit salah. Kemudian yang di bawah kan kita atur mana pangkat yang tertinggi, mulai dari X pangkat X pangkat tertinggi -2. Nah, tertulis di situ adalah X kuadrat, seharusnya minus X kuadrat ya. Jadi ini biar saya tulis dulu, saya perbaiki. Sebentar ya. Agak apa laptop ini. Nah, ini seharusnya sama dengan minus X kuadrat tambah X kurang 3 tambah 9. Paham ya? Harusnya ada minus X minus di depan X kuadrat, karena dia kan minus ini, karena ini ya minus X, jangan lupa ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Bentar, ini agak macet. Selanjutnya kita mainkan kembali. Oke, yang sudah bisa kita jumlahkan adalah -3 tambah 9. Maka hasilnya adalah harusnya minus X kuadrat tambah X tambah 6, karena -3 tambah 9 adalah 6. Utangmu 3, kamu bayar 9, tinggal uang itu positif ya. Harusnya hasilnya adalah minus X kuadrat tambah X tambah 6. Paham ya? Oke, kita lanjut. Apalagi yang belum? Operasi kali ya. Bagaimana operasi kali? Kita bawa dulu rumusnya. Operasi kali adalah F kali Gx sama dengan Fx kali Gx ya kan? Fx kali Gx, ingat tadi rumusnya. Oke, letakkan si Fx, letakkan si Gx ya. Kemudian operasi kali. Operasi kali seperti ini di SMP lagi-lagi sudah kamu pelajari yang disebut dengan operasi kali distribusi. Saya akan bantu kamu memahami dengan membuat tanda panah, yang mana dulu dikalikan kemana. Ikuti tanda panahnya. Yang pertama tanda panah merah, X dikali dengan X kuadrat. Kemudian nanti X dikalikan dengan -9. Itu tanda panah pertama ya. Tidak ada lagi yang boleh dikali X, tidak ada lagi yang perlu dikali X ke Gx ya, sudah habis unsur Gx. Kemudian setelah habis X, kemudian yang kita kali adalah -3. -3 dikali nanti dulu dia dengan X kuadrat. Selanjutnya nanti dikali dengan -9. Ikuti tanda panahnya. Hasilnya akan seperti ini. Saya sudah kasih tanda merah ya. Yang merah artinya hasil kali tanda panah merah. Yang biru artinya hasil kali dari tanda panah biru. X kali X kuadrat sama dengan X pangkat 3.
ya, X pangkat 3 ya. Itu sudah paham lah kamu. Kalau X kuadrat kali X kuadrat itu X pangkat 4, pangkatnya dijumlahkan ya. Oke, selanjutnya yang merah kedua adalah X kali minus 9, hasilnya minus 9X yang bertanda atau yang berwarna merah. Nah, selanjutnya apa? Pengalian dengan tali biru. Minus 3 kamu kali dengan X kuadrat, hasilnya minus 3X kuadrat. Kemudian minus 3 kita kali dengan minus 9, hasilnya positif 27. Negatif kali negatif sama dengan positif. Paham ya? Oke, saya ganti dulu warnanya menjadi hitam kembali supaya saya bikin tadi berwarna supaya kamu tahu perkalian distribusi. Oke, dari sini, dari yang terakhir ini, mana unsur yang bisa kita jumlahkan atau unsur yang sama? Ternyata tidak ada ya. X kuadrat dengan minus 3X kuadrat tidak sejenis. Mereka berlainan pangkat, jadi nggak bisa dijumlahkan. Dan kopral dengan jenderal nggak bisa disamakan ya, walaupun sama-sama tentara. Apalagi si minus 9X ya, pelajar ya, tentara baru masuk lah itu kita ibaratkan, nggak sama mereka. Jadi yang bisa kita selesaikan dari sini hanyalah mengatur tempat mereka sesuai dengan pangkatnya, mulai dari pangkat tertinggi seperti ini. Jangan lupa ikutkan tandanya kalau kamu pindahkan ya. Kalau nggak kamu ikutkan tandanya positif negatifnya, nanti akan bernilai salah. Paham ya? Untuk perkalian ya, agak tricky, agak sulit memang ya. Tapi kalau banyak nanti latihan, lama-lama kamu akan bisa secara otomatis mengalihkan positif negatif, distribusi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah membagi kedua rumus fungsi tadi. F per G X sama dengan Fx per Gx. Oke, letakkan siapa si Fx dan siapa si Gx. Si Fx sama dengan X kurang 3 per X kuadrat kurang 9. Oke, papan tulis kita habis, kita sambung ke halaman berikutnya. Oke, kita bawa dulu tadi si bagi, saya ulangi menulisnya ya kan. Kemudian bagaimana cara membagi ini? Cara membagi ini dek, yang di bawah itu faktorkan ya, memfaktorkan persamaan atau fungsi persamaan kuadrat ya. Saya yakin juga sudah kamu pelajari di SMP, tapi karena masa corona waktu kamu SMP, maka kejarlah ilmu yang ketinggalan bagi kamu. Ya, X kuadrat kurang 9 faktornya itu adalah seperti menjadi X kurang 3 kali X tambah 3 seperti ini. Nah, setelah kita faktorkan X kuadrat kurang 9, ternyata ada yang sama antara pembilang dan penyebut. Antara pembilang dan penyebut itu karena yang boleh dicoret atau habis dibagi. Maka di atas tinggal 1, di bawah tinggal X tambah 9. Hasilnya jadi seperti ini. Ya, hasilnya jadi seperti itu. Ya. Nah, fokus belajar kamu pada fungsi ini adalah yang pertama adalah mengoperasikan dari dua fungsi jika diketahui. Ya. Saya sudah kasih penjelasan mulai dari kegunaannya, definisinya, gambarnya dalam diagram, kemudian menentukan domain, kodomain, range, kemudian bagaimana menentukan diagram dan grafik, dan bagaimana operasinya. Sebenarnya fokus kita dalam fungsi D adalah fungsi komposisi dan fungsi invers. Tapi saya akan jelaskan itu setelah kamu paham bagaimana operasi aljabar pada fungsi, seperti penjelasan saya ini. Paham ya? Kamu ulang videonya pelan-pelan, kamu catat
lembar per lembar. Jangan ada yang salah. Jangan ada yang salah tulis, ya. Paham ya? Oke. Untuk sementara ini, ya, untuk sementara ini bolehlah saya kasih tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah melakukan yang barusan kita pelajari, yaitu operasi aljabar pada fungsi. Ini saya kasih kamu 2 rumus fungsi x kurang 3 fx. Si fx sama dengan x kurang 3, si gx sama dengan 2x kurang 6. Maka kamu jumlahkan, kamu kurang, kali, dan bagi kedua fungsi itu seperti yang baru saya kasih tahu sama kamu, ya. Kemudian tugas kamu adalah buatlah catatanmu dari semua penjelasan saya. Catat lembar per lembar atau layar per layar untuk memahami materi fungsi ini, ya. Fungsi banyak yang nanti akan kamu pelajari di setiap tingkat kelas. Selama SMA kita akan tetap belajar fungsi, tapi lain-lain jenisnya, ya, lain-lain jenisnya. Jadi kamu harus pelajari dengan sabar dan tekun satu per satu, ya. Jadi demikian konten atau pemaparan materi saya untuk video bab 3 ini, permulaan dari bab 3. Selanjutnya kita akan pelajari fungsi komposisi. Seperti tadi kan ada jenis-jenis fungsi, fokusnya fungsi komposisi yang akan kita pelajari. Thank you for watching, ya. Terima kasih sudah menonton pemaparan materi secara online dari saya. Semoga kamu paham dan saya harapkan kamu dapat mengerjakan tugasnya, ya, dengan baik dan membuktikan kamu sudah menonton dengan catatanmu di kelas. Jadi sampai jumpa di kelas dengan pembuktian catatan lengkap dari hasil pemaparan materi saya. Tetap semangat belajar, ya. Tetap sehat dan semoga berhasil. Terima kasih.